Halo pecinta catur, lagi-lagi duel yang menarik yang tidak bisa kita lewatkan pada Grandchester Super United Croatia. Pertemuan Gukas Domaraju, sang penantang dingliran ke depan, menghadapi Fabiano Caruana yang dulunya juga penantang Magnus Carlsen. Kita langsung mengawali permainan. Gukas Domaraju mengawali langkah dengan pion ke-4, dibalas Fabiano Caruana kuda ke F6, pion ke C4, lalu pion ke E6, kuda ke F3 anti Nimjo Indian, D5, dan kuda ke C3 sehingga setup di papan bertransfers, gambit menteri ditolak, variasi 3 kuda. Langsung direspon oleh Fabiano Caruana dengan gajah ke B4 mengapin kuda, Ragozin defense, menteri ke-4 skak, waktu yang sama mengancam gajah, bagaimana melindungi kuda menutup skak, waktu yang sama mensupport gajah. Dilanjutkan dengan pion ke E3 membuka diagonal gajah, walaupun terlihat menutup juga gajah gelap, tetapi saat ini mungkin ke depan untuk mempersiapkan dari diagonal. Rokade berlanjut pengamanan, gajah ke D2 berlanjut di mana juga melepaskan pinan, kuda ke depan dapat berpindah, pertukaran pion, gajah menerima, gajah ke D6 saat ini mundur, dan menteri juga mundur ke C2. Pion ke E5 saat ini menawarkan sentral, disepakati diterima pertukaran, kuda menerima kuda juga mengancam gajah, sehingga gajah ke E2 juga mensupport kuda. Pion ke C6 saat ini mencegah kuda C3 bermanuver ke depan. Dan Gukas melanjutkan menempatkan kudanya di sentral kuda ke D4, menteri ke E7 berlanjut, dan kuda ke F5 mengancam menteri. Tentunya gajah menukarkan terhadap kuda, menteri menerima, membawa benteng ke D8, menguasai file D ke depan. Rokade pengamanan raja, gajah ke C7 saat ini membuka juga benteng mengancam gajah. Simpel saja benteng ke D1 mensupport atau mendukung gajah. Maka coba teman-teman, apa taktik sederhana yang dimainkan oleh Fabiano Caruana di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan kuda ke-3 langkah brilian dimainkan Fabiano Caruana di langkah ke-16. Terlihat memberikan juga kuda bukan? Tetapi idenya seperti ini, kuda memang diterima, maka G6 terlebih dahulu dan tiada hal yang bisa dilakukan menteri untuk tetap mensupport gajah. Menteri ke F3 maka barulah benteng memukul gajah dengan inisiatif ke depan untuk menumpuk benteng di file D terlebih dahulu. Menteri ke E2 maka benteng ke 8 berlanjut mensupport benteng. Gajah ke E1 menawarkan simplifikasi dan saat ini terjadilah teman-teman kesepakatan simplifikasi, maka pertukaran benteng pun terjadi di file D saat ini. Kuda dibuat menerima dan H5 inisiatif juga ke depan untuk mendorong mengancam dari sayap raja. B3 dilanjutkan, maka kuda ke D5 sentralisasi kuda. G3 berlanjut, di mana juga mendiskualifikasikan gajah ke depan teman-teman. Maka gajah ke E5 sentralisasi, kuda juga aktif saat ini manuver ke depan menekan gajah. Gajah ke F6 mundur, dan kuda ke C4 fokus rencana. B5 untuk mengancam kuda, kuda ke A5 mengancam pion, menteri ke C5 mensupport pion, dan raja juga untuk pengamanan ke depan, begitupun dengan hitam, raja ke G7. H4 saat ini menghentikan pion, A6 berlanjut, pion ke 4 mengancam kuda, kuda ke C3 mengancam menteri, menteri ke C2 mengapin kuda, dan B4 mensupport juga kuda, membuka juga menteri mengancam kuda. Oleh sebab itulah kuda ke C4, langkah juga menteri untuk ke petak E7 adalah pilihan. A5 terlebih dahulu dimainkan dan A4 dilanjutkan oleh Gukas. Di sini gajah ke D4 mengancam pion ke depan dan menteri ke D3 berlanjut kuda ke A2 saat ini dan menteri ke C2 juga mengancam kuda. Di sini ada sebuah taktik yang menarik teman-teman untuk Gukas unggul jika ditemukan kuda menerima pion A5. Apa idenya? Yang pertama, apabila langsung diterima kuda ini teman-teman, maka menteri juga menerima gajah tempo skak, dan di sini kuda akan terlihat terjebak ke depan. Raja berpindah, gajah ke D2, kita lihat manuver ke depan di petak H6 mendukung menteri ancaman skakmat di petak G7. Selain daripada itu, di dalam posisi bagaimana jika yang terjadi gajah ke C3 misalkan menawarkan, maka gajah mukul gajah skak, pertukaran menteri menerima ditolak dengan menteri ke D6 adalah langkah kunci kemenangan. Dengan ide kuda ke C1 mengancam pion ke depan, kuda menerima pion, maka menteri ke D5 mensupport juga pion A promosi ke depan, dan di sini akan lebih cepat putih dibandingkan pion hitam. Secara komputer pun putih lebih baik.
Namun kita akan melihat bedanya teman-teman di dalam pos ini dimainkan oleh Gukes, yaitu Menteri ke C2, kuda ke C3 saat ini. Menteri kembali untuk mengundang posisi sebelumnya adalah pilihan. Waktu juga sudah mulai krisis dari mereka berdua teman-teman. Mereka bermain di bawah 1 menit. F3 dilanjutkan oleh Gukes dan posisi kembali sebanding apa yang dimainkan oleh Fabiano Caruana. Bagaimana teman-teman? Pada langkah ke-36 ini adalah langkah kedua brilian. Kuda ke D5 terlihat mengorbankan kuda dan gajah dibuat mengancam gajah. Karena seperti ini, apabila diterima kuda idenya teman-teman, pion menerima, maka kuda juga akan tumbang karena sedang dipin. Kuda ke E3, maka menteri ke E7, kuda akan tumbang. Gajah mensupport, maka pertukaran simplifikasi dan pion file D ke depan akan bebas promosi. Kita kembali teman-teman di dalam posisi kuda ke D5, maka direspon oleh Gukes gajah ke F2. Kuda ke B6 saat ini menawarkan gajah mukul gajah skak. Pertukaran menteri menerima, kuda menerima pion, dan C5 berlanjut. Menteri ke F2 dilanjutkan menawarkan, ditolak menteri ke C3, menteri ke E2, dan berlanjut C4 saat ini. Lagi-lagi langkah menteri untuk mensupport pion adalah satu-satunya yang bisa dimainkan oleh putih. Tetapi waktu sudah krisis, diterimalah pion ini teman-teman. Dan ini kesalahan yang diketahui betul oleh Fabiano Caruana yang membuat ia comeback. Kuda menerima pion saat ini. C5 berlanjut juga ke depan membuka akses menteri. Kuda menerima pion, menteri ke C4, maka kuda ke D3 teman-teman. Dimana saat ini pertukaran ke depan terjadi, maka mensupport juga pion promosi. Raja juga ikut membantu, maka menteri ke A1 mengancam juga kuda. Tetapi yang lebih penting ancaman skakmat di H1. Raja ke H2, maka menteri melakukan skak karena apabila diterima kuda langsung, masalahnya kuda hitam juga tumbang teman-teman. Dilakukan skak, raja berpindah, kuda juga memforking menteri saat ini. Menteri ke F1 mensupport pion, B3 untuk promosi. Menteri ke D1, maka menteri ke C2 menawarkan juga menteri. Menteri ke D4 mengapin kuda. Akan tetapi simpel teman-teman, pion ke B2 dimainkan oleh Fabiano Caruana yang membuat Gukes Domaraju menyerah pada langkah ke-50. Mengapa demikian? Apabila diterima kuda skak, maka raja ke H7 tidak ada lagi tempo skak teman-teman, bahwa pion di langkah selanjutnya akan promosi. Tiada pilihan lebih baik kecuali diterima pion ini. Jelas menteri akan lebih baik dibandingkan kuda dan cukup mudah ke depan bagi Fabiano Caruana memenangkan permainan. Luar biasa teman-teman. Akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Gukes Domaraju 84% dan Fabiano Caruana 88,5% dengan 2 langkah brilian. Dan saat ini teman-teman, lagi-lagi kami akan menunjukkan solusi atau pembahasan di mana menteri ke C6 skak, yang menjadi pertanyaan apakah ini langkah brilian atau langkah blunder. Dan betul teman-teman, langkah brilian karena diterima pengorbanan menteri. Kuda akan ke E5 melakukan skak dan raja tidak bisa mundur ke D7, ke C5 maka kuda ke D3 skak. Kita lihat kemana raja melangkah, ke D4 tentunya, maka raja mendekat teman-teman. Langkah skakmat juga, pion ke C3 tak bisa dicegah, sehingga apapun opsinya C3 adalah skakmat. Ini adalah pembahasannya dan selamat juga menjawab pajal-pajal yang sudah kita berikan sebelumnya untuk kita ulas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing and keep loving, bye bye.